Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku dan bapak ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Pernahkah Anda digunjing? Pernahkah Anda dibicarakan, dihibah oleh orang lain? Bagaimana reaksi anak-anak atau bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah ketika mengalami hal tersebut? Apakah langsung kemudian kita temui orang yang menggibah kita, orang yang menggunjing kita itu, kemudian kita balas agar skor menjadi satu sama? Ataukah apa yang akan kita kerjakan? Anak-anakku dan bapak ibu yang dirahmati Allah, ternyata fenomena menggunjing seorang ataupun digunjing seorang, dihibai seorang bukan hanya dialami oleh kita, tapi juga oleh para ulama kita. Dalam sejarah tercatat sebuah peristiwa yang luar biasa. Bagaimanakah ketika Imam Hasan Al-Basri mendengar bahwa beliau digunjing, dijelek-jelekan oleh orang lain. Insyaallah, apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau saat itu ketika mendengar bahwa beliau dijelek-jelekan, dihibah, digunjing oleh orang lain, maka beliau segera mengambil sepiring kurma, kemudian beliau mendatangi orang tersebut, dan kemudian apa yang dikatakan oleh beliau? Beliau mengatakan jazakumullah khairan kasir. Ya. Semoga Allah memberikan engkau balasan yang lebih baik. Ya. Dan mohon maaf, saya hanya bisa memberikan sepiring kurma ini. Jadi beliau mengucapkan terima kasih karena telah diberi hibah, pahala, telah diberi hadiah pahala oleh orang tersebut, dan beliau malah minta maaf. Karena apa? Karena beliau hanya tidak bisa membalas hibah pahala tadi, tapi beliau hanya bisa membalas sekedar sepiring kurma. Masya Allah. Dalam pikiran kita mungkin, apakah Imam Hasan Al-Basri udah gak waras gitu? Apakah udah gila? Ketika digunjing, dihibah, dijelek-jelekan, tapi beliau malah mengucapkan terima kasih dan kemudian minta maaf gitu. Tidak, anak-anakku. Tapi apa? Beliau gak gila, tapi beliau dengan keimanan yang lebih tinggi meresapi apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Beliau teringat sebuah sabda Rasulullah kepada para sahabatnya. Ketika itu Rasulullah menyampaikan, bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, siapakah orang yang bangkrut?" Maka saat itu para sahabat menjawab, "Orang yang bangkrut itu, wahai Rasulullah, adalah orang yang ketika mereka berusaha, ketika mereka berdagang, kemudian habis harta bendanya, rugi, atau uang, perhiasan, harta bendanya semua mengalami kerugian, habis gitu." Mendengar jawaban tersebut, maka Rasulullah meluruskan persepsi tersebut, mindset tersebut dalam hal urusan akhirat. Bahwa apa yang dikatakan rugi oleh Rasulullah adalah ketika seorang hamba datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala sholat, dengan membawa pahala puasa, dengan membawa pahala zakat dan pahala-pahala lainnya,
Akan tetapi ketika dia menghadap Allah dengan membawa pahala yang telah dia kerjakan dengan susah payah tadi, dia pun ya, di sisi lain telah menggunjing, telah berbuat dolim, telah menghibah dan perbuatan-perbuatan lainnya kepada orang lain. Maka Allah kemudian ambil pahala-pahala puasa tadi, pahala sholat tadi, pahala zakat tadi, diberikan kepada orang yang telah digunjingnya, memberikan pahala kepada orang-orang yang telah didoliminya, sehingga akhirnya pahala-pahala yang telah susah payah dia kerjakan diberikan kepada orang lain tersebut, kepada orang yang telah didolimi tersebut. Bahkan ketika pahalanya sudah habis, kemudian dosa-dosa dari orang yang telah didolimi, dosa orang-orang yang telah digunjing tadi diberikan kepada ahli ibadah tadi. Nah, ini landasan mengapa Imam Hasan al-Basri berbuat seperti itu. Baik, anak-anakku dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, semoga dengan sebuah cerita ini bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan gambaran kepada kita semua untuk kemudian bermuhasabah, terutama kepada diri kami pribadi, agar ketika sebuah pertanyaan kepada kita semuanya, apakah kita rela memberikan harta benda kita kepada orang lain, kepada orang yang kita benci? Tentu kita jawabannya tidak. Kita nggak rela memberikan harta benda kita kepada orang lain. Orang lain bahkan membenci kita dan kita pun benci kepada mereka. Tapi ketika harta benda kita aja kita tidak rela, uang kita tidak rela kita berikan, apalagi pahala amal-amal ibadah kita yang dengan susah payah kita kerjakan, akankah kita berikan kepada orang lain? Akan kita hibahkan kepada orang lain? Oleh karena itu, mari, yang pertama, anak-anak sekalian dan Bapak Ibu semuanya, kita hindari perbuatan hibah, namimah, ataupun kedoliman-kedoliman yang lain yang nanti akibatnya akan merusak atau mengurangi, bahkan menghapus pahala-pahala kita. Dan yang kedua, ketika kita didolimi, ketika kita digunjing, ketika kita dihibah oleh orang lain, kita berusaha untuk sabar. Karena apa? Kita akan mendapatkan transfer pahala dari orang tersebut. Kita bersabar dan insya Allah akan mendapatkan transfer pahala, hibah pahala dari orang yang mendolimi kita, menghibah kita, menggunjing kita. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat terutama buat diri kami pribadi. Afa minkum subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.